Kemarin kan ada demo dari mahasiswa. Sejarah Mandailing Natal 23 tahun baru ini pertama sekali mahasiswa melakukan demo persoalan terhadap ganja. Usaha apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah Mandailing Natal untuk mengatasi masyarakat yang konon berladang ganja? Adakah semacam regulasi yang bisa dibuat oleh pemerintah Mandailing Natal agar persoalan ladang ganja ini tidak ada lagi di Kabupaten Mandailing Natal? Apa langkah yang dibuat ataupun yang direncanakan oleh pemerintah Mandailing Natal untuk mengatasi masyarakatnya agar tidak menjadi penghuni 99% yang ada di lembaga pemasyarakatan Banyuwangi? Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan mengklarifikasi sejauh mana langkah Pemkab. Tentu kita terus berkoordinasi dengan BNNK Mandailing Natal. Selain itu kemarin kita melakukan penganggaran untuk pembukaan jalan ke arah sana. Namun ternyata ada peraturan kementerian KLHK, kalau dia di atas, kalau tidak salah, kalau saya tidak keliru 3 atau 5 km harus ada beberapa proses yang harus kami lewati di Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu kami sudah mengirimkan permohonan audiensi dengan Ibu Menteri bahwa ini urgent. Ini bukan pembukaan jalan biasa untuk membuka daerah terisolir, tetapi ini membuka jalan bagaimana kita selain membuka daerah terisolir juga untuk mengentaskan ladang ganja di Mandailing Natal. Nah, kita sendiri tahu bahwa time consuming ya kalau sudah berurusan dengan kementerian, karena memang yang diurus ini seluruh Indonesia. Jadi kami memohon untuk audiensi langsung bagaimana ada pengkhususan bahwa pengurusan itu cepat untuk wilayah Mandailing Natal karena di sini kondisinya terdapat ladang ganja di sana. Jadi kami pemerintah daerah terus juga melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga terus melakukan sosialisasi. Juga dari segi ekonomi kami terus memompa pergerakan ekonomi di Mandailing Natal dengan keterbatasan anggaran. Jadi kami berharap seluruh pihak, terutama rekan-rekan pers juga kita untuk aktif melihat lalu lintas daripada peredaran seperti ini. Tentu kita punya kepolisian yang sangat presisi. Kita lihat dari jumlah kasus yang diungkap tadi, bukannya kita bersyukur ada angka peningkatan, tetapi kita mensyukuri bahwa kinerja Polres Mandailing Natal di kepemimpinan Pak Kapolres ini menunjukkan angka peningkatan terhadap tindak lanjut daripada atau pengungkapan kasus. Nah, untuk itu kami mengajak semua stakeholders untuk sama-sama kita membangun Mandailing Natal baik dari segi manapun ke arah yang lebih baik. Koordinasi dengan provinsi untuk anggaran baik itu pusat dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kita anggarkan, namun terbentur beberapa regulasi. Namun saya belum bisa menjawab pertanyaan regulasi tadi. Saya belum menguasai seluruh regulasi, harus kami buka kembali peraturan undang-undang. Jadi kalau untuk menjawab regulasi saya mohon maaf, regulasinya juga berubah-ubah, jadi saya belum bisa jawab kalau regulasi. Tapi kalau perhatian anggaran, perlahan step by step kita juga atensi terhadap BNN. Dan dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa APBD kita yang 1,6 triliun sekian itu harus kita pilih mana belanja wajib, mana belanja pegawai, mana belanja rutin. Yang harus kita lihat berapa sebetulnya anggaran yang bisa kami kelola untuk semua kebutuhan, baik itu pembangunan, baik itu pembenahan dan lain sebagainya. Jadi jangan kita melihat bola besar 1,6 triliun saja, tapi harus kita pilih dari 1,6 ini berapa sebetulnya yang bisa kami ada otoritas kami untuk melakukan penganggaran ke berbagai sisi atau sektor. Iskandar. Jadi kami dari Gerhana pertama mengapresiasi pada adik-adik mahasiswa kemarin yang telah menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah Natal, yang mana mereka menyoroti ditemukannya ladang ganja di daerah kita Natal ini yang nomor 2 terbesar di Indonesia, pertama Aceh dan turun Natal. Syukur alhamdulillah bahwasanya ini telah mendapat perhatian daripada adik-adik mahasiswa itu dulu, Bang. Pertama yang mengapresiasi kepada adik mahasiswa, mereka telah peduli. Kemudian tadi pertanyaan apa yang paling mendasar, apa kira-kira masukan kepada pemerintah Natal.
Jadi ini seharusnya dari dulu kita juga sama-sama pernah di DPRD. Ini seharusnya pemilihan Mandeling Natal ini ke depan harus memiliki perencanaan yang matang dan berkelanjutan dalam upaya pemberantasan ladang ganja di Kecamatan Panjang. Ini bukan hanya persoalan juga tanggung jawab pemerintah, kita juga Grana, pihak kepolisian, teman-teman pers, mari kita bersama-sama. Pintu yang paling utama yang dilakukan oleh pemerintah Natal itu bagaimana ini secara bila perlu membentuk tim. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah Mandeling Natal untuk masyarakat di Kecamatan? Apakah membuka daerah yang terisolir sehingga ruang bagi masyarakat katakan selama ini bertanam ganja itu semakin sedikit, itu juga satu strategi. Apalagi dulu sudah sampai pemerintah ini kemudian juga pihak polisi sampai sudah studi banding ke Bangkok, ke Thailand, yang dulu di sekitar atau di sana mayoritas masyarakatnya petani ganja, pada akhirnya setelah mendapat sentuhan dari pemerintahnya di sana itu dan akhirnya tanaman ganja ini masyarakat bisa mereka berubah menjadi petani ataupun yang lain-lain produksi mereka. Ini harus dikaji oleh pemerintah dan DPR-nya, Bang. Ini harapan kita. Kemudian juga dalam mencapai itu juga meminta kepada pemerintah dan khusus kepada BNN dan polisi lah dulu. Memang ini tanpa banyak pertimbangan juga. Bila perlu adik-adik mahasiswa itu dilibatkan bila ada dalam operasi pengamanan yang dilakukan, sehingga mereka dapat lebih jauh lagi mengetahui persoalan daripada lokasi, kemudian bagaimana menuju lokasi, bagaimana masyarakat masih tetap mempertahankan untuk melakukan penanaman ganja tersebut. Sekian itu, Bang. Terima kasih. Oke, menurut Ketua Granat, penting mana masyarakat Mandeling Natal terhindar dari generasi pengaruh daripada narkoba, daripada pembangunan ke jalan ke pantai barat yang katanya rusak. Jadi begini, kalau kita melakukan kajian, tentu yang paling utama yang perlu mendapat perhatian yang berbeda itu pembangunan sumber daya manusia. Ya, pembangunan sumber daya manusia, bagaimana kita dapat menikmati pembangunan yang ada ini kalau mayoritas masyarakat Mandeling Natal ini hanya dalam narkoba. Jadi menurut saya harus prioritas narkoba ini juga. Tidak jauh beda ini dengan perhatian pemerintah juga untuk melakukan pembangunan jalan yang rusak di Pantai Barat. Ini antara siang dan malam saja nih, Pak. Yeah. Pak Ketua, Pak Ketua Iskandar. Jadi ini harus sama-sama, tidak boleh jalan saya, tidak boleh narkoba saja. Harus seiring sejalan. Karena kalau jalan juga bagus, kalau ini kebetulan nggak ada bakasan lantas. Kalau kita orang yang naik kendaraan saja menggunakan narkoba sambil bergerak, ini juga tidak tutup kemungkinan banyak yang korban juga. Jadi tidak ada jalan cantik kalaulah kita juga sebagai warga masih di sekitari untuk penggunaan narkobanya. Ini bukan persoalan menilai mampu atau tidak, persoalan kemauan. Dan untuk menilai ini kita bisa melihat dari naskah-naskah APBD ini, kebijakan kan di situ semuanya. Bapedanya bagaimana, kemudian di APBD ada nggak tertuang situ kebijakan untuk pengentasan ataupun untuk mengapain narkoba ini? Kalau ada ya. Kalau tak ada? Kalau tak ada ya tentu juga Pak Iskandar sudah tahu jawabannya apa. Cara kita tidak sebagai warga Mandeling dan rekan-rekan pesisir, mari kita bersama-sama mengingatkan kepada pemimpin itu. Sekali, dua kali, kalau sudah 3 kali diingatkan tidak juga ya gempur. Kita granatkan. Meminta pendapat, komentar, saran dari salah seorang putra terbaik daripada Kecamatan Panjang Timur, yaitu saudara Sahin Nasution Sarjana Hukum, terkait dengan persoalan ladang ganja yang ada di wilayah Panjang Timur, khususnya di Lembah Tosito, yang tidak pernah selesai sampai saat ini, baik oleh pemerintah Mandeling Natal, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Saudara Sahin, apa kira-kira yang bisa diberikan masukan kepada pemerintah dan DPRD agar ladang ganja yang ada di Lembah Tosito teratasi atau meminimalisir daripada persoalan itu? Khususnya wilayah Panjang Timur,
menurut kami cara mengatasinya itu supaya bukan merupakan lagi sebagai produsen untuk barang-barang narkotika jenis ganja ya. Kalau menurut kami itu seharusnya pemerintahan daerah dalam hal ini DPRD di legislatif dan bupati di eksekutif dan jajarannya seharusnya itu lebih serius lagi dalam hal memberantasnya ya, yang jangan dan tidak mengesampingkan aparat penegak hukum di Kabupaten Mandailing Natal. Misalnya dengan cara membuat hutan tanaman nasional atau hutan tanaman industri, misalnya dengan menanam buah-buahan atau tanaman lain, misalnya tembakau atau yang sejenisnya, supaya ada kegiatan di masyarakat yang mengundang masalah sosial dan ekonominya. Karena pada dasarnya lahan ganja menurut hemat kami ya, lahan ganja yang ada di Panjang Timur itu sebenarnya lebih titik beratnya itu masalah ekonomi. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi di masyarakat sebagai produsen ganja tersebut, pemerintah Pemda atau legislatif setempat berdasar unsur-unsur Forkopimda Madinah lebih serius lagi untuk membuat yang tadi gitu Pak. Kalau APBD Mandailing Natal alokasi dana ke yang sudah bahas tadi, kalau menurut saya kurang cukup. Jadi maksud saya lebih serius Pemda Madinah lebih untuk bekerja sama dengan Pemprov Sumut sama pemerintahan pusat. Karena daerah kita ini, daerah Mandailing Natal sebagai produsen ganja itu sudah secara nasional ya, dan mereka ketahui gitu kan. Jadi untuk menuntaskannya ya lebih baik, lebih serius lagi Pemda Madinah, Pemprov Sumut sama pemerintahan pusat. Kolaborasi. Jangan lupa subscribe